Smart by Chandler. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC 281 telah berakhir. Tentu yang menjadi sorotan adalah kemenangan Alex Pereira yang meruntuhkan dominasi seorang Adesanya. Dominasi yang lumayan lama, bahkan sejak Adesanya menjuarai kelas middleweight. Namun sorotan gua bukan hanya ke arah Alex Pereira, kan ke arah fighter yang telah kalah dari seorang Dustin Poirier. Yap, dia adalah seorang The Iron Michael Chandler. Loh, kenapa Michael Chandler jadi sorotan? Padahal dia kalah, bahkan dia curang karena sempat melakukan hal yang dilarang, yaitu membuka mulut lawan dengan cara menariknya dengan tangan. Namun itu tidak disadari oleh wasit. Terlepas dari itu semua, rasanya yang mendapatkan julukan The Highlight atau sorotan seharusnya tidak hanya Justin Gaethje, melainkan juga Michael Chandler. Sebab sejak kehadirannya di UFC, setiap aksi panggungnya selalu membuat para penonton, para komentator selalu berteriak "oh", apalagi Daniel Cormier selalu teriak "oh my goodness", apalagi Joe Rogan yang ekspresif banget. Michael Chandler telah bertarung 5 kali di UFC dan perlu dicatat, dari kelima pertarungannya itu, 4 diantaranya mendapatkan bonus, 2 kali Performance of the Night dan 2 kali Fight of the Night. Yang mana salah satu dari performanya itu adalah knockout yang benar-benar brutal, yang pasti masuk jajaran knockout paling brutal dalam sejarah UFC. Ya bayangin aja, seorang yang punya dagu granit bisa dibuat tertidur pulas hanya dengan satu serangan. Itu semua karena begitu sempurnanya front kick dari Michael Chandler. Dan dari Fight of the Night-nya, ada satu yang menjadi kandidat Fight of the Year, yaitu saat adu banteng dengan fighter paling menghibur di UFC. Siapa lagi kalau bukan Justin Gaethje. Michael Chandler hanya 1 kali tidak mendapatkan bonus, yaitu saat title fight melawan Charles Oliveira, yang mana yang mendapatkan bonus adalah Charles Oliveira. Dan ada catatan menarik dari Michael Chandler soal significant strike, di mana dirinya telah melayangkan 220 significant strike, sedangkan dirinya telah merasakan 206 significant landed, alias 206 serangan mendarat di tubuhnya. Artinya nyaris imbang. Artinya selama ini Michael Chandler selalu bertarung seolah lepas dari pertahanan, karena yang terpenting adu banteng, maju terus hantam lawan, tak peduli dirinya juga kena hantam, bahkan tak peduli dirinya bermandikan darah. Bahkan seolah Michael Chandler sangat senang dengan darahnya itu. Nah, bicara bonus, gak lengkap kalau nggak ngomongin bayaran fighter UFC 281. Tentu ada 6 fighter dengan bayaran tertinggi, dimulai dari Frankie Edgar dengan bayaran $200 alias 3 miliar rupiah, Dan Hooker dengan bayaran $210.000 alias 3,2 miliar rupiah, Zhang Weili dengan bayaran $290.000 alias 4,4 miliar rupiah, Carla Esparza dengan bayaran $390.000 alias 6 miliar rupiah, Michael Chandler dengan bayaran $350.000 alias 5,4 miliar rupiah, Dustin Poirier dengan bayaran $535.000 alias 8,2 miliar rupiah, Alex Pereira dengan bayaran $450.000 alias 4,9 miliar rupiah, dan tentu Israel Adesanya dengan bayaran $1,5 juta alias 23 miliar rupiah. Nah, di sisi lain, Dustin Poirier kembali menanjak di divisi lightweight setelah kemenangan submission atas Michael Chandler di UFC 281. Dustin Poirier akhirnya kembali ke kolom kemenangan setelah kekalahannya dalam perebutan gelar dari sang juara saat itu, Charles Oliveira, pada bulan Desember 2021. Setelah gagal meraih gelar UFC yang tak terbantahkan untuk kedua kalinya, Dustin Poirier harus absen selama 11 bulan selama karirnya. Dia mengakui itu adalah perairan yang sulit untuk dinavigasi, tetapi dia berhasil melewatinya dan mengirimkannya dalam kemenangan Fight of the Night ketika dia akhirnya kembali lagi ke oktagon. Yap, setelah kalah dari Charles Oliveira, Dustin Poirier seolah depresi dan benar-benar kehilangan arah. Bahkan sudah ada rencana matang untuk naik ke kelas welterweight. Bahkan dirinya pun terus meminta Dana White untuk pertemukan dirinya dengan Nate Diaz, tapi tidak pernah terwujud. Dustin Poirier pun sudah berencana ingin melawan Colby Covington jika ia juara di kelas lightweight. Namun usahanya untuk naik divisi tidak menemukan titik temu. Padahal Dustin Poirier pernah berucap tidak akan kembali lagi ke kelas yang membuatnya sakit hati itu, yaitu kelas lightweight. Tapi ya inilah gilanya MMA, apapun bisa terjadi. Khabib yang tadinya punya rencana 30-0, siapa sangka hanya 29-0.
Kamaru Usman yang harusnya tadi win streak 16 kali batal di tangan Leon Edwards. Artinya apapun mungkin terjadi di MMA. Dustin pun sempat vakum lumayan lama untuk memantapkan dirinya untuk kemana harus pergi. Dan Dustin pun berkata, "Saya punya waktu 11 bulan untuk duduk dan duduk dalam kekalahan," kata Dustin Poirier kepada MMA Junkie dan wartawan lainnya pada konversi pers pasca pertarungan UFC 281. "Saya mencoba untuk mendapatkan jadwal pertarungan sepanjang waktu itu selama 11 bulan itu, tetapi tidak ada yang berhasil, tidak ada yang terwujud. Saya tidak yakin itu salah siapa, tapi saya berlatih di rumah hanya dengan duduk di atas kekalahan kejuaraan itu. Itu menyakitkan. Itu mendorong saya untuk menjadi lebih baik dan datang ke sini lagi mendapatkan kemenangan. Namun dengan harapan mendapatkan title shot setelah menang dari Michael Chandler, rupanya sebelum UFC 281 digelar, UFC telah membuat pengumuman Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski untuk perebutan sabuk juara kelas lightweight yang akan dilaksanakan di Perth, Australia di UFC 284 Februari tahun depan. Pertarungan antara Poirier dan Chandler diharapkan menjadi kembang api sebelum acara, dan pasangan tersebut memenuhi ekspektasi dan beberapa lainnya. Ada sedikit ketegangan di antara mereka sebelum pertarungan, dan itu berlanjut di oktagon di UFC 281 ketika Poirier mengklaim Chandler memancingnya dan meniup hidungnya yang berdarah di tengah pertarungan. Meskipun Poirier menyadari hal-hal itu semua adalah bagian dari permainan pertarungan, tapi dia tidak terlalu menyukainya. Dan ketika pertarungan mencapai kesimpulannya, dia memastikan Michael Chandler juga mengetahuinya. "Saya mengatakan kepadanya, ini rumah saya," kata Dustin Poirier. "Itulah yang saya katakan padanya. Saya berkata, ini rumah saya. Dan saya bilang, dia bajingan kotor juga, karena memasukkan jarinya ke mulut saya dan meniup hidung saya. Ini sudah berakhir, apapun itu." Sekarang, setelah kembali ke jalur kemenangan, langkah Dustin Poirier selanjutnya lebih terbuka. Ada juara baru dengan berat 155 pound, yaitu Islam Makhachev, yang belum pernah dilawan oleh Dustin Poirier. Islam Makhachev yang akan bertarung dengan Alexander Volkanovski di UFC 284. Yang mana uniknya, di saat sang juara sesungguhnya kelas featherweight, yaitu Alexander Volkanovski, mencoba double champ, justru di UFC 284 juga ada perebutan sabuk interim kelas featherweight juga, yaitu antara Yair Rodriguez dan Josh Emmett. Pelatih dan mentor Islam Makhachev yaitu Khabib Nurmagomedov menyarankan Dustin Poirier melawan Beneil Dariush pada kartu UFC 284 yang sama, dan sementara itu Dustin Poirier tidak yakin tentang tanggal yang cocok, tetapi dia melihat pertarungan dengan Beneil Dariush adalah masuk akal. "Itu salah satu yang masuk akal," kata Dustin Poirier. Beneil Dariush mendapatkan garis-garisnya dan menyingkirkan beberapa orang tangguh dan telah tampak hebat melakukannya. Kita lihat saja nanti. Saya tidak menentangnya. Ini akhirnya tergantung pada UFC dan jangka waktu kapan saya ingin kembali. Saya pikir ini adalah pertarungan yang hebat. Saya pikir dia pantas mendapatkan pertarungan sulit, dan yang pasti akan semakin lama lagi bagi Dustin Poirier untuk mendapatkan title shot. Belum lagi jika Charles Oliveira meminta title fight lagi, atau rematch jika Islam Makhachev yang juara. Nah, menurut teman-teman, apa selanjutnya untuk Dustin Poirier? Dan coba deh susun jadwal yang cocok untuk para fighter kelas lightweight. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.